Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kata fitnah di dalam Al-Quran berarti ujian dan cobaan serta apapun yang menjadi faktor-faktornya. Seperti bahwa anak itu menjadi sebab ujian. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Ketika perkara itu seputar pemenuhan apa yang diinginkan oleh anak, istri, atau antara harta benda dan pelaksanaan apa yang Allah inginkan, maka timbullah kontradiksi antara dua hal tersebut. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, bahwa ujian tidak selalu terletak pada keadaan yang buruk, kesulitan, dan kesengsaraan. Hal yang baik, keadaan lapang, dan kesenangan pun menjadi faktor ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji setiap orang dengan kekayaan dan yang lain dengan kemiskinan. Jadi, semua kejadian dalam kaitannya dengan perbuatan yang disengaja dan terdapat faktor-faktor ujian adalah bagian dari ujian dan fitnah. Lantas, untuk apa ujian dan cobaan itu? Al-Quran surat Al-Anfal ayat 37 menjawab, liyamizallahul khabitha minat tayyib, agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik. Satu soal lagi, mungkinkah manusia hidup di dunia ini tanpa mengalami ujian dan cobaan? Mungkin saja demikian, tetapi berdasarkan hikmah ilahiyah dan hidup di alam dunia ini, manusia menghadapi kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan yang berlawanan antara fitnah dan lainnya. Sehingga ia berada di antara dua jalan atau lebih dan bimbang jalan mana yang harus ia tempuh. Tujuan dari ujian itu, satu, untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dua, agar diketahui di antara seluruh manusia siapa yang berjuang dan yang sabar. Tiga, agar tampak apa yang tersembunyi di hati dan hakikat wujud mereka. Oleh karena itu, Allah ciptakan dunia ini supaya manusia menempuh jalan hidupnya dengan ikhtiar dan pilihannya untuk mencapai maqam khalifatullah. Jika tidak, para malaikat senantiasa bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak menjadikan mereka sebagai para khalifahnya. Dia menjadikan di muka bumi khalifah selain mereka. Para malaikat bertanya, apakah yang hendak engkau jadikan khalifah bagimu? Dia akan berbuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Dia menjawab, kalian tidak akan mengerti rahasia di balik perkara ini. Sesungguhnya rahasia penciptaan manusia ialah bahwa ia dengan ikhtiarnya mampu mencapai kedudukan qurb, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, posisi tertinggi di atas para malaikat. Akan tetapi, prasyarat ikhtiar manusia ialah bahwa ia memiliki dua macam daya yang berlawanan. Satu, daya tarik yang mendorongnya kepada ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dua, daya tolak yang menarik dirinya dari tindakan dosa dan kemaksiatan. Dengan demikian, manusia dengan ikhtiarnya memilih untuk ibadah kepada Allah. Ia buktikan derajat yang tinggi bahwa dengan hawa nafsunya pun ia dapat melangkah di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sisi inilah yang tidak didapati
pada para malaikat. Karena mereka tidak mempunyai kecenderungan untuk bermaksiat, dalam arti mereka tidak memahami apa kecenderungan itu. Dan bagaimana bisa pada dirinya, pada diri manusia, terdapat kecenderungan kepada dua hal yang berlawanan, yaitu pada kebaikan dan pada keburukan dalam waktu bersamaan. Hal semacam itulah yang tidak dilihat oleh para malaikat untuk bisa memahami hakikat manusia. Mereka kira Allah akan menciptakan makhluk yang berakal dan akan berbuat sebagaimana yang mereka lakukan, yaitu selalu bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak mereka kira bahwa manusia mempunyai kecenderungan berpaling dari amal ibadah itu, dan pada saat yang sama dengan ikhtiarnya ia dapat menjejakkan kecenderungannya di jalan menuju posisi yang lebih tinggi dari mereka dan beribadah kepada Allah dengan lebih baik dari ibadah mereka. Demikian hikmah dari semua ujian dan cobaan yang manusia hadapi selama hidupnya. Dan tak hanya diuji dengan keburukan, tetapi juga dengan kebaikan. Ujian dan cobaan tidak hanya terletak pada keadaan sakit, sulit, kekurangan, dan kesusahan, tetapi juga terletak pada keadaan sehat, lapang, kelebihan, dan kesenangan. Bahkan semua keadaan macam yang kedua ini bisa menjadi faktor-faktor ujian yang lebih berat daripada semua keadaan macam yang pertama itu. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.